Rabu 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Selain Presiden, selebritas Raffi Ahmad juga menjadi salah satu orang pertama yang menerima vaksin. Proses vaksinasi berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta sebagai wujud ikhtiar besar menuju Indonesia bebas COVID-19. Presiden mengatakan vaksin COVID-19 dijamin aman karena telah mendapat izin penggunaan darurat dan Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Untuk mensukseskan program ini, vaksinasi COVID-19 didukung penuh oleh 5 tokoh lintas agama tanah air. Pertama, mari sukseskan vaksinasi COVID-19 karena telah aman, halal, thayyib untuk kita gunakan bagi masyarakat Indonesia. Dalam proses vaksinasi ini kita terus-menerus menjaga dan sekaligus menegakkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Semoga dengan vaksinasi COVID-19 ini merupakan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan lahir dari kesadaran kita masing-masing untuk mensukseskan hingga cakupan vaksinasi COVID-19 bisa tercapai lebih dari 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Salam bahagia. Kita harus terus bahagia, terutama di hari Senin, hari pertama kerja. Sahabat semuanya, saya banyak ngobrol nih, baik itu dengan orang-orang yang seumuran atau yang lebih tua dan lebih banyak kan anak muda. Jadi ketika sharing ngobrol-ngobrol terkait dengan yang lagi hit sekarang ini, vaksin atau tidak ya. Jadi emang kalau urusan suntik menyuntik ini ngeri-ngeri sedap. Kalau kata sahabat saya yang dari Madura, ngiri-ngiri sedap. Dari Medan ya. Kalau Madura nggak kayak gitu. Jadi vaksin atau tidak, suntik atau jangan. Jadi banyak orang yang masih ragu. Ternyata di grup-grup WA itu bersebaran tuh hoax yang luar biasa. Saya sempat juga di-share itu. Ada santri di pesantren Anu kemudian disuntik, tahu-tahu semuanya kejang-kejang sakit. Nah ini ternyata hoax. Terbukti bahwasanya itu videonya diambil entah tahun berapa ya, dan gak ada kaitannya dengan vaksinisasi untuk corona ini ya. Jadi pertama yang paling penting ya, jaminannya ya. Siapa yang menjamin? Urusan kesehatan itu urusannya dokter. Urusan ilmu agama itu kiai. Jadi inna tabibah, sesungguhnya dokter, ya. Kemudian juga muallimah, guru, ya. Jadi inna tabibah wal muallima atau innal muallima wat tabibah, ya. Kilahuma la yansoha, kilahuma la yukroma, kan gitu kata mahfuzatnya. Sesungguhnya muallim, guru, kemudian tabib, dokter itu keduanya tidak akan memberi nasihat kalau kita tidak menghormatinya. Artinya apa? Kita harus menghormati profesi masing-masing dan kemudian kapasitas dan kapabilitasnya. Kalau kiai, mu'alim, ulama ini terkait dengan ilmu syariat, ilmu agama. Tapi kalau kedokteran ini otomatis kita harus ya merujuk kepada para dokter atau nakes ya. Jadi sekarang ini ternyata yang pertama kali disuntik ini para nakes nih. Dokter-dokter disuntik. Tadi barusan saya baca di Detik.com ya, ada dokter yang disuntik
Ini kata dia, meskipun saya dokter, emang ketika mau disuntik itu agak dagdikduk juga. Tukang nyuntik ketika disuntik dagdikduk juga, ya sama, wajar lah, manusiawi. Dan sahabat semua juga pada sama ya, saya juga sama. Ketika mendengar wah divaksin nih, disuntik, jadi yang ngerinya itu yang pertama bukan vaksin tapi suntikannya itu kita. Karena mungkin kita punya pengalaman yang kurang indah ya terkait dengan suntik menyuntik ya. Ketika kecil kan kalau disuntik tuh waduh ampun dah. Saya punya pengalaman yang luar biasa ketika SD zaman dulu, SD saya SD Impres. Zamannya Pak Harto, Orde Baru, itu segala sesuatu wajib semuanya harus dilakukan dan harus diikuti. Nah, termasuk imunisasi. Anak SD masih imunisasi dulu. Jadi kalau ada ngelihat orang yang bawa termos, itu pokoknya ngeri. Ya, jadi identiknya kalau yang itu, yang mantri atau bidan yang dari puskesmas itu bawa termos dia buat nyuntik. Waduh, saya pernah pengalaman tuh ketika lihat kan ada ini kabar-kabar, hari ini mau disuntik, tahu-tahu ada orang yang bawa termos, lari, dan apa yang terjadi? Saya ngumpet di kandang ayam, bawa tai ayam nggak peduli, gara-gara takut disuntik. Emang masalah suntik tadi saya bilang, ngiri saya dapat, ngiri saya dapat. Jadi gimana dengan ini vaksinasi ini? Jadi COVID ini udah lama. Capek kita udah yang ngurusin COVID ini capek udah setahun ya di Indonesia ini sampai 10 bulan mungkin nanti Maret udah pas setahun di Indonesia, tapi di dunia kan udah lebih dari setahun nih COVID ini dan nggak beres-beres, nambah terus. Di kita ini sekarang udah hampir 1 juta loh, udah 900.000 udah. Sekarang gimana caranya? Apakah kita langsung berserah diri sama Allah? Enggak, kita bukan Jabariyah. Apakah kita berusaha? Enggak juga. Yang tok semuanya tergantung dari manusia, bukan qadariyah kita harus ikhtiar kemudian berdoa dengan Allah gitu. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah kita ikhtiarnya dulu, nanti berdoa kepada Allah ya, dipasrahkan kepada Allah. Nah, pemerintah kita udah jelas-jelas berikhtiar mencari vaksin yang udah sesuai, dan ternyata yang Sinovac ini udah diuji di kedokteran, diuji bagus. Kemudian halnya nih urusan MUI ini, kata MUI bukan hanya halal, suci juga, kan luar biasa, suci dan halal. Ini udah aman semuanya, kedokterannya aman, tabibnya aman, ulamanya, mualimanya aman, dua-duanya udah kita ikutilah nasihat beliau-beliau semuanya. Katanya ini nanti bahaya, nanti ada unsur-unsur apa misalkan, udahlah nggak usah didengerin lah, pusing-pusing kita, mendingan husnuzon aja. Kenapa? Karena orang yang husnuzon itu pasti dapat husnun, ya hasanun. Kenapa? Karena dia husnuzon, tapi kalau yang suuzon ya dapat sunya, dapat celakanya, loh bahayanya. Ada cerita nih, ini cerita asli nih. Jadi dulu waktu Koko masih muda, sekarang udah tua dia. Jadi Koko ini dia disuruh sama ibunya. Jadi ternyata ibunya Koko ini sama kayak kita semuanya, sama kayak sahabat-sahabat semuanya. Kalau ngedenger nama dokter udah ngiri, udah takut. Apalagi suntikan udah ngeri dah. Jadi kalau sakit nih ibunya Koko nih nggak mau ke dokter dan nggak mau disuntik. Kenapa? Karena tadi ngiri, udah takut, udah ngebayangin udah takut, apalagi disuntiknya. Nah jadi ibunya Koko ini terbiasa kalau sakit beliau minta air sama Pak Kiai. Kebetulan di kampungnya itu ada Pak Kiai yang luar biasa, beliau alim, soleh, dan ya dikenal oleh masyarakat tokoh yang baik hati. Jadi kalau ada orang yang sakit itu diobati sama Pak Kiai hanya dengan air ditiup selesai, dan nggak ada tarif-tarif sekian nggak ada. Jadi itu mah lillahi ta'ala udah. Nah, akhirnya si ibu ini berobat ke Pak Kiai, cuman ada cumannya, si ibu ini nggak bisa jalan, saking sakit itu perut, sakit banget perutnya itu, jadi nggak bisa jalan. Akhirnya Koko yang disuruh nih, kok ini ada air kok nih di botol, bawa ya kok ya ke Pak Kiai, kasih tahu Pak Kiai ibu sakit perut udah lama dan belum sembuh-sembuh, minta doanya supaya ditiup nih sama Kiai ini di air tersebut. Berangkatlah nih si Koko nih. Sampai di rumah Pak Kiai semuanya masih everything is okay.
Ya, running well, udah semuanya sesuai dengan juklak juknis, udah SOP-nya sesuai. Ya, dia datang ke sana, uluk salam ke Pak Kiai, ngasih tahu ke Pak Kiai terkait dengan sakit ibunya, dan diserahkanlah air dalam botol tersebut. Pak Kiai langsung membuka tutup botol, kemudian beliau hikmat berdoa. Setelah berdoa, ditiupkan 3 kali. Nah, udah 3 kali ditiup, dikasih ini, kasih ke ibunya ya. Akhirnya dibawalah oleh si Koko. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ini ada hal yang luar biasa. Ternyata emang life is never flat. Hidup itu nggak pernah flat. Seperti Citato, gelombang-gelombang. Jadi ketika Koko pulang dari rumah Pak Kiai, di tengah jalan ketemu dengan induk ayam beserta anak-anaknya yang masih kecil, baru netes nih anak-anaknya nih. Nah, kan tahu sendiri kalau di jalan raya atau di tengah jalan ketemu sama induk ayam yang anaknya masih kecil, protektifnya luar biasa. Kebetulan Koko dia karena saking husuknya megang botol, ini kan botol sakral nih. Ini mengandung berbagai macam ini penyembuhan ini. Nggak sengaja nginjek kaki anak ayam, ciak. Ketika anak ayam itu diinjek kakinya sama Koko, ciak, ibunya langsung nyerang, lari dikejar, lari dia, tunggang langgang, beres, selesai, capek, ngos-ngosan dia. Namanya orang kondisi seperti itu udah lupa tuh, ngeblank udah, yang ada capek, di tangannya ada air. Alhamdulillah ada air. Diminum lama dia, diminum, otot diminum. Selesailah itu air. Seger lagi dia. Normal lagi. Ingat lagi. Kan air ilmuwan ibu. Air doa dari Pak Kiai. Waduh, bingung deh gimana caranya ini. Dia mau beli air nggak ada duit. Kemudian datang ke Pak Kiai lagi juga malu. Gimana caranya? Dia tring aja. Karena anak muda biasanya selalu ada ide, kreatif dia. Nah, dia ingat bahwasanya di kampung itu ada kobakan tuh, mata air. Nah, jadi di kobak itu ada mata air. Dan orang sering juga minum di sana. Akhirnya diisilah itu air, pakai air kobakan. Nah, selesai itu ditutup lagi sama dia. Kemudian kata dia, biar Abdul saya tiup Pak. Tiup sama Koko. Beres niup, pulang ke rumah, dibawa, dikasih ke ibunya itu air. Mak, ini air dari Pak Kiai. Ibunya tahu nggak kisah ini nih? Nggak tahu kan, perjalanan air itu nggak tahu, perjalanan Koko tuh nggak tahu. Akhirnya diminumlah sama ibunya dengan bismillah. Apa yang terjadi? Ibunya kemudian langsung sembuh. Sakit perutnya habis hilang semuanya. Hebat. Pertanyaan saya, yang sakti siapa ya? Kokonya atau ayamnya? Yang ngejar-ngejar tadi. Nah, inilah sugesti. Ya, inilah zon tadi. Mau mana? Mau suku zon atau mau husnu zon? Mau zon yang buruk atau zon yang baik? Jadi vaksin itu kalau kita suuzon, walaupun vaksinnya bagus, tetap aja ngerusak diri kita. Kenapa? Karena menolak diri kita. Iya, sel-sel yang dalam tubuh kita semuanya nolak. Akhirnya itu menjadi petaka buat kita, jadi sakit nanti. Kalau suuzon. Tapi kalau husnuzon, apapun yang ada dalam vaksin tersebut, kita husnuzon, udah ini dari pemerintah, dari dokter-dokter, dari kiai-kiai juga, alim ulama, MUI menyatakan suci dan halal, baik, bagus, udah bismillah, lillahi ta'ala, pasrah udah. Kalau kita husnuzon, insya Allah husnul juga, baik juga. Nah, terakhir ini yang paling penting. Emang mau COVID selamanya? Kan gak mau kan? Gak mau kan corona selamanya kan? Kita udah bosan dengan corona. Caranya gimana biar selesai ini corona? Salah satunya yang ada sekarang di depan mata adalah vaksinasi. Dengan vaksinasi minimal kita mempunyai kekebalan tubuh yang lebih. Maka ayolah vaksinlah, jangan takutlah. Ayo. Selamat divaksin. Salam bahagia dan selalu bahagia. Oke. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memutuskan memberikan Emergency Use Authorization atau EUA
atau izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac. Namun, vaksin Sinovac menimbulkan efek samping yang bersifat ringan hingga sedang. Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan, efek samping tersebut ditemukan setelah dilakukan pemantauan selama 3 bulan. Pasca penyuntikan kedua pada uji klinik fase 3 di Bandung, Jawa Barat. Subjek uji klinik fase 3 vaksin Sinovac sebanyak 1.600 orang. Ada 2 efek samping yang muncul pada vaksin Sinovac. Pertama, efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, dan pembengkakan. Kedua, efek samping sistemik berupa nyeri otot dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya 0,1 sampai 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Menurut Penny, efek samping dengan derajat berat tersebut sebetulnya juga dialami subjek penelitian yang mendapat placebo.